Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwana Nur Amalia, NIM E1002030 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kondisi arsitektur kerak bumi yang terdapat di Kabupaten Wonogiri. Yang pertama adalah bentuk arsitektur kerak bumi yang terdapat di Wonogiri. Di daerah Wonogiri memiliki daerah pegunungan dan perbukitan. Lahan di Kabupaten Wonogiri sebagian besar datar, yaitu sekitar 52% dari seluruh wilayah merupakan lahan dengan kemiringan kurang 15%. Sedangkan wilayah yang agak bergelombang memiliki kemiringan antara 15-40%, yaitu sekitar 26% dari luas wilayah, dan sisanya sekitar 22% merupakan wilayah dengan kemiringan lebih dari 40%. Kondisi topografi sebagian wilayah Kabupaten Wonogiri adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut. Sebagian lagi dari wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 100 sampai lebih dari 50 meter dengan relief yang cukup bergelombang. Kecamatan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Jatiroto dan Kecamatan Karangtengah. Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan dengan kurang lebih 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30 derajat, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda. Struktur geologi di daerah Wonogiri memiliki struktur geologi sekunder. Struktur geologi sekunder mempelajari mengenai struktur sekunder, yaitu kekar atau join, kemudian sesar atau fault, dan lapisan atau fault. Yang pertama kita akan membahas struktur sekunder yang berupa kekar atau join. Kekar merupakan struktur rekahan yang terdapat pada batuan tetapi tidak memperlihatkan atau menunjukkan adanya pergeseran. Selain itu kekar juga dapat dikatakan sebagai bagian permukaan atau bidang yang memisahkan batuan, namun sepanjang bidang tersebut belum pernah terjadi pergeseran selain bidang datar. Kekar juga dapat berupa bidang lengkung. Secara umum kekar dapat dicirikan oleh 3. Pertama adalah pemotong pada bidang pelapis batuan. Yang kedua terdiri dari mineral atau mineralisasi seperti kuarsa, kalsit, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penampakan dari breksiasi. Yang kedua adalah kita akan membahas struktur sekunder sesar atau fault. Sesar atau patahan merupakan bentuk rekahan pada lapisan batuan yang mengakibatkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok lain. Pergerakan yang terjadi biasanya pergerakan relatif turun, relatif naik, atau bergerak relatif mendatar terhadap blok lain. Jika terjadi pergerakan secara tiba-tiba pada sesar, maka akan menimbulkan gempa bumi. Sesar adalah bidang rekahan atau zona pada batuan yang sudah mengalami pergeseran. Terjadinya sesar dapat ditemui pada sepanjang retakan kerak bumi yang mengalami
slip di antara dua sisi yang ada pada sesar. Kemudian yang ketiga adalah struktur sekunder lipatan atau fold. Lipatan merupakan perubahan bentuk atau volume dari bahan sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang berlipat dari lengkungan yang merupakan efek dari suatu tegasan atau stres. Yang biasanya unsur yang terlipat merupakan adalah struktur bidang, misalnya bidang pelapis atau volisasi. Bidang pelapis tersebut berupa pelapisan batuan sedimen atau pelapis batuan metamorf. Lipatan adalah percerminan dari lengkungan yang disebabkan oleh dua proses, yaitu bending atau melengkung dan baking atau melipat. Pada proses melipat terjadi gaya yang bekerja secara sejajar dengan bidang pelapis. Sedangkan untuk proses melengkung, gaya bekerja tegak lurus terhadap bidang permukaan pelapis. Kemudian proses geologi di Kabupaten Wonogiri adalah vulkanisme, karena di Kabupaten Wonogiri terdapat pegunungan. Vulkanisme merujuk pada proses di mana material padat, cair, ataupun gas yang awalnya berada di mantel bumi menuju kerak atau permukaan bumi. Material yang berada pada mantel tersebut bersifat sangat kental atau semi padat karena terdapat tekanan yang tinggi pada lokasi tersebut. Namun jika tekanan tersebut hilang, maka material akan berubah menjadi cair dan naik menuju permukaan bumi melewati kerak bumi. Saat naik, material dapat tertahan di kerak bumi atau langsung keluar di permukaan bumi. Seiring dengan waktu, material tersebut akan mengalami material tersebut akan mengalami kristalisasi, pendinginan, dan pemadatan. Material cair ini dikenal sebagai magma ketika berada di bawah permukaan bumi dan lava ketika berada di atas permukaan bumi. Terdapat dua istilah bagi lava, yaitu intrusif dan ekstrusif. Dijelaskan sebagai berikut. Lava intrusif adalah lava yang tetap bertahan di dalam kerak bumi, sedangkan lava ekstrusif adalah lava yang keluar di permukaan bumi. Bentang alam yang dibentuk oleh kedua lava disebut bentang alam vulkanik dan nantinya dapat tersingkap di permukaan bumi karena adanya erosi dan pelapukan. Batu yang tercipta dari pendinginan lava dikenal sebagai batuan beku. Aktivitas vulkanisme memegang peran yang sangat penting bagi berkelanjutan daur batuan. Tanpa adanya vulkanisme, tidak mungkin batu akan meleleh dan didaur ulang dalam mantel bumi. Kondisi material penyusun di Kabupaten Wonogiri adalah batuan sedimen.
Di Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri, terdapat batuan kars yang berasal dari endapan air laut yang kemudian daratannya keangkat dan menjadi batuan kars. Kawasan kars bukan melulu soal bukit gamping dan sungai di bawahnya, namun merupakan sebuah ekosistem yang kompleks. Beragam makhluk hidup bergantung dari keberadaannya, tidak terkecuali manusia. Padahal ketika masuk ke ekosistem lingkungan, nilai fisik hanyalah sebagian kecil. Kawasan kars juga menjadi ruang lingkup interaksi baik fisik, biotik, dan hubungan keduanya. Kawasan kars harus dilihat sebagai ekosistem yang utuh. Kars terbentuk setelah melalui berbagai proses, yakni proses geologi, fisika, kimia, dan biologi. Dalam kajian geologi tentang lempeng bumi, tempat tinggal yang kita tempati ini memiliki pergerakan yang dinamis. Gerakannya menghasilkan membuat antar lempeng yang saling bertabrakan hingga membuat lempeng itu naik ke atas oleh akibat gaya tektonik. Pergerakan dinamis ini menyebabkan sedimentasi atau sisa hewan atau tumbuhan yang mengandung kapur terangkat dari dasar laut atau dasar bumi menuju permukaan. Bagian yang terangkat di permukaan itu kemudian berbentuk gugusan bukit batu kapur atau gamping di permukaan laut. Ada juga yang tidak sepenuhnya mencuat ke permukaan dan tertutupi oleh permukaan tanah atau endokars. Pencuatan ke permukaan bumi ini kemudian membentuk sistem kars dan mengikuti pelarutan dari unsur lainnya. Kemudian terbentuk sistem tersendiri, mulai terbentuknya perbukitan hingga lembah. Di bagian bawahnya memiliki sistem lain yang terhubung dengan sistem permukaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.